Selamat malam pemirsa, lantai 7 sebuah gedung di kawasan Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar. Akibatnya ratusan pekerja yang berada di gedung panik dan lari berhamburan menyelamatkan diri. Bersama saya Reni Armsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, polisi menangkap seorang buronan pencurian sepeda motor di rumahnya di Desa Bata Barat, Bangkalan, Jawa Timur. Tersangka AR itu terancam 7 tahun penjara. Pemirsa, 7 pelaku pengeroyokan terhadap salah seorang pengendara motor di Jalan Mami Nasata, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditangkap oleh petugas. Dari ke-7 pelaku, 4 diantaranya masih di bawah umur. Aksi pengeroyokan dipicu akibat ketersinggungan. Pemirsa, musisi Faris RM sepertinya tidak jera dalam penggunaan barang terlarang dan mengkonsumsi narkoba. Ya pemirsa, penangkapan Faris RM merupakan keempat kalinya karena terjerumus narkoba. Dan berikut catatan kelam Faris RM yang berulang kali ditangkap akibat kasus narkoba. Korupsi Wali Kota Semarang Hefearita Gunariyati Rahayu dan suaminya yang merupakan Ketua Komisi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Malam pemirsa. Penetapan tersangka Arsin bin Asib, Kepala Desa Kohod, disambut baik oleh warga setempat. Meski demikian, warga mendesak polisi menahan tersangka karena khawatir kabur dan menghilangkan barang bukti. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Semarang Hefearita Gunariyati Rahayu yang biasa disapa Ita dan suaminya sekaligus Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri. Penahanan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di pemerintahan Kota Semarang. Tagar kabur aja dulu menggema, ajakan meninggalkan Indonesia sebagai ungkapan Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Masa mahasiswa mendatangi gedung DPRD Jawa Timur menuntut agar program makan bergizi gratis dievaluasi. Sementara di Jakarta, masa mendatangi gedung DPR RI mendesak agar penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara transparan. Ya, aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis di Kelas Pelajar Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Ya pemirsa, ramai di media sosial tagar kabur aja dulu sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah. Menanggapi fenomena tersebut, pemerintah menyebut mempersilahkan warga Indonesia untuk merantau. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Guru Besar ITB, Brian Yuliarto, sebagai Menteri. Ya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek pada reshuffle kabinet pertama. Guru Besar Institut Teknologi Bandung itu menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Ya, sementara itu pemirsa, mantan Mendikti-Saintek Satrio Brojonegoro mengatakan lebih baik mundur daripada diberhentikan Presiden. Ia juga mengaku telah bekerja maksimal selama 4 bulan namun belum bisa sesuai dengan keinginan pemerintah. Saya sudah bekerja keras. Ya, selama 4 bulan menjabat, mantan Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro pernah didemo oleh aparatur sipil negara karena diduga arogan. Namun hal tersebut dibantah oleh Satrio. Pemirsa, High-End berkolaborasi dengan The Meru Sanur menggelar event High-End Lux Trip di Garden The Meru Sanur, Bali. Ajang ini menghadirkan peragaan busana trunk show dengan tema sunset yang dipadukan dengan keindahan alam Bali. Jelang pelantikan, sejumlah kepala daerah terpilih melaksanakan gladi bersih di Monas dan Istana Kepresidenan. Informasinya, Anda masih menyaksikan iNews Malam pemirsa. Seorang pemotor remaja tewas tertabrak kereta barang di Pondok Jati, Matraman, Jakarta. Ya pemirsa, hari ini kepala daerah terpilih melaksanakan gladi bersih di Monas dan Istana Kepresidenan. Di tengah gerimis, kepala daerah mengikuti latihan baris berbaris di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ya, sementara itu menjelang retret kepala daerah yang akan berlangsung pada 21 Februari mendatang di Akademi Militer. Kepolisian Polres Kota Magelang, Jawa Tengah akan memberlakukan rekayasa jalur di depan Kompleks Akmil. Nantinya saat kedatangan akan diberlakukan buka tutup sesuai kebutuhan.
Ya, pemirsa, Bank Indonesia akan menyiapkan penukaran uang tunai baru selama Ramadan. Namun tidak seperti tahun sebelumnya. Penukaran uang baru tahun ini harus melalui aplikasi Pintar Bank Indonesia. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Reni Arumsari dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik.